Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SD Taramana Jakarta Utara, Sunter Agung. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat dan hidayah serta nikmatnya untuk kita, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari, khususnya pembelajaran jarak jauh yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam kelas 3 bab 12. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 12 yaitu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebelumnya di bagian pertama sudah kita bahas tentang sedikit kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memulai perjalanan dakwahnya dengan memberikan peringatan kepada ayahnya atau pamannya yaitu Azar yang berprofesi sebagai tukang atau pembuat patung, di mana patung-patung itu dijual kepada penduduk setempat dan untuk disembah. Setelah itu Nabi Ibrahim mencari siapa pencipta alam semesta ini dengan cara yang pertama memperhatikan bulan dan bintang. Pada awalnya ia mengira bulan dan bintang ialah Tuhan, namun ternyata bulan dan bintang hilang setelah terbit matahari. Kemudian dia menyimpulkan ini bukanlah Tuhan karena dia bisa hilang. Setelah itu matahari datang menganggap ini adalah Tuhan karena lebih besar. Ternyata setelah malam datang matahari pun hilang dan mengambil kesimpulan matahari bukan Tuhan karena dia bisa hilang. Dari situlah Nabi Ibrahim menyadari bahwasanya Tuhan adalah pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah terus membimbing Nabi Ibrahim untuk menemukan jalan yang benar. Sampai pada suatu ketika penduduk Raja Namrud mengadakan pesta atau perayaan keagamaan mereka dan berkumpul di suatu tempat. Nabi Ibrahim diam-diam memasuki sebuah tempat yang diisi dengan patung-patung yang kecil, banyak patung, ada yang kecil sampai yang besar. Kemudian beliau menghancurkan semua patung-patung kecil dan menyisakan satu patung besar. Setelah Raja Namrud mengetahui hal tersebut sangat marah dan meminta kepada penjelasan Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim dihukum, dibakar hidup-hidup. Ternyata api tidak bisa membakarnya, justru malah sebaliknya berubah menjadi dingin. Setelah kejadian itu ada di antara mereka yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan mengikuti ajarannya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu bagian kedua kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ibrahim dan ibunya bernama Siti Hajar. Nabi Ismail ditempatkan di lembah Hijaz. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa anak dan istrinya ke Hijaz yang sekarang bernama kota Makkah. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anak dan istrinya ke lembah Hijaz. Lembah Hijaz pada saat itu sangat tandus dan kering. Yang ada hanyalah hamparan padang pasir yang dikelilingi gunung dan bukit. Nabi Ibrahim mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membawa putra dan istrinya ke lembah Hijaz, di mana tempat tersebut sangat tandus, kering, hanya dikelilingi gunung dan perbukitan. Tidak sampai di situ, ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan perintah kembali dari Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya. Yaitu Siti Hajar dan Ismail di tempat yang sangat kering dan tandus. Tidak ada perpohonan, yang ada hanya perbukitan dan gunung. Hanya hamparan padang pasir.
Demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, sedangkan Siti Hajar dan Ismail pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayah, apa yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka menyadari bahwasanya kepergian Nabi Ibrahim merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Nabi Ismail yang pada saat itu masih usia balita atau bayi merasa kehausan dan menghentakkan kakinya ke bumi atau di atas padang pasir, sedangkan Siti Hajar sendiri merasa kebingungan. Dia hanya bisa berlari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari setetes air. Ternyata yang ditemukan hanyalah padang pasir. Berlari sampai 7 kali balikan di antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari sumber air. Ternyata tidak ditemukan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman kepadanya. Allah memberikan jawaban dari doa-doa Nabi Siti Hajar untuk mendapatkan setetes air. Air pun keluar dari bumi, yaitu dari bekas yang dihentak-hentakan kakinya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail menghentak-hentakan kaki ke bumi, ternyata dari sana keluarlah air. Itulah disebut air Zam-Zam. Pada awalnya air itu mengalir kemana-mana. Kemudian malaikat Jibril berkata, Zam-Zam, Zam-Zam, yang artinya berkumpullah. Seketika itu air pun berkumpul, kemudian Siti Hajar meminumnya untuk dirinya dan Ismail. Mata air tersebut masih ada sampai sekarang yang kita kenal dengan sumur Zam-Zam. Ini singkat cerita tentang asal mulanya air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam, di mana Siti Hajar berusaha mencari sumber air dari Bukit Safa dan Marwah. Ternyata air itu keluar dari tanah yang persis di atas kakinya Nabi Ismail. Pada saat itu malaikat berkata, Zam-Zam, Zam-Zam, yang artinya berkumpul. Sampai sekarang sumur itu masih terus mengalir dan dengan penuh keberkahan. Tidak sampai di situ cobaan mereka. Ternyata Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim bermimpi dan mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Pada saat itu kira-kira umurnya 7 tahun. Bayangkan usia anak 7 tahun sedang asiknya bermain, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail berdiskusi mengenai mimpinya. Mereka bertiga bersama Siti Hajar berdiskusi tentang mimpi yang dirasakan atau mimpinya Nabi Ibrahim, yaitu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Nabi Ismail kecil pada saat itu usia 7 tahun dengan tenang menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kamu akan mendapatkan anakmu ini sebagai orang-orang yang sabar. Ya abatif ma tu'mar. Ya Allah, wahai ayahku, kerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Ismail sudah siap untuk disembelih dan Ibrahim pun sudah siap dengan pisaunya. Sesaat sebelum disembelih, datanglah malaikat membawa seekor kambing sebagai pengganti atas ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail. Inilah awal mulanya
diperintahkan untuk berkurban bagi umat Islam. Berikutnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah di dekat sumur Zam-Zam. Setelah kepergian Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk kembali ke Hijaz dan membangun Ka'bah di sekitar atau di dekat sumber-sumur Zam-Zam. Setelah sesampainya di Hijaz, Nabi Ibrahim terkejut. Ternyata tempat tersebut sudah menjadi desa. Bahkan sudah ramai pengunjungnya. Sudah makmur dan subur. Ismail dan istrinya pun Siti Hajar sudah memiliki mata pencaharian. Tidak henti-hentinya Nabi Ibrahim memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena telah mengabulkan doa-doanya. Ka'bah dibangun untuk tempat beribadah umat Islam, yaitu ibadah haji. Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang." Ini sedikit kisah tentang Nabi Ismail. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah apa yang telah dilakukan Nabi Ismail. Ada beberapa keteladanan yang bisa kita ambil. Yang pertama, memiliki sikap rasa ingin tahu. Salah satu contohnya yaitu keingintahuan Nabi Ibrahim pada saat remaja siapa pencipta alam semesta ini dengan cara memperhatikan alam semesta. Salah satunya bulan, bintang, dan matahari. Rasa ingin tahu Nabi Ibrahim terhadap siapa pencipta alam semesta ini sangat kuat. Sampai-sampai dia bisa menyimpulkan dengan kecerdasannya bahwasanya Tuhan adalah pencipta alam semesta ini, bukan matahari, bukan bulan ataupun bintang. Memiliki sikap sabar dan hormat serta patuh kepada orang tua. Kita tahu dari cerita Ismail. Pada saat itu usia 7 tahun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Dia hanya bisa menerima perintah itu dengan penuh keikhlasan. Contoh lain, hormat serta patuh kepada orang tua. Siti Hajar dan Ismail ikhlas ditinggalkan Nabi Ibrahim di tempat yang sangat kering dan tandus, yaitu lembah Hijaz. Memiliki sikap rela berkorban dalam kebenaran. Siti Hajar, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berkorban untuk menegakkan kebenaran. Bahkan mereka rela menempati lembah yang sangat kering dan tandus demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.